Sendang Senjoyo ini merupakan suatu objek wisata ritual. Sedangkan kalau di Senjoyo itu lebih cenderung untuk mendidik calon-calon raja. Yang namanya Sunan Kalijogo itu menangkap sinyal seperti itu. Nah, sehingga dia menyuruh muridnya yang bernama Karebet untuk bertapa menggeladi yang sekarang tidak tersentuh, bahkan orang-orang itu tidak mengetahui, terlepas dari pengamatan orang, bahwa sebenarnya Karebet itu mendapatkan wahyu keraton. Selamat siang, selamat malam buat teman-teman semua yang udah subscribe channel kami, yaitu Kalem ID, Kampung Lereng Merbabu. Ya, hari ini kita sekarang akan menggali kisah dengan segmen berbagi kisah di Kampung Lereng Merbabu. Kami saat ini bersama tim udah dengan Pak Pujo selaku budayawan dari Desa Tegalwaton, di mana di sini ada situs budaya yang terkenal di Salatiga, di antara Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga, yaitu Sendang Senjoyo. Nah, terkait dengan sejarah, terus nanti gimana ceritanya bisa sampai sedemikian rupanya, dan pesan moral apa sih yang bisa kita petik sebagai anak muda yang bisa diterapkan pada zaman sekarang itu seperti apa. Untuk saat ini segmen kita ini adalah Ngilem, ngobrol kisah kalem Kampung Lereng Merbabu. Langsung aja dengan Pak Pujo di sini. Selamat malam Pak Pujo. Selamat malam. Iya Pak Pujo, di sini Pak Pujo sebagai budayawan di Tegalwaton ya Pak Pujo ya. Iya. Ya. Kemudian Pak Pujo, untuk kami nih yang masih muda-muda di sini, sebenarnya gimana sih sejarah dari Sendang Senjoyo itu sendiri? Kemudian pesan-pesan apa dari kisah tersebut sehingga kita sebagai remaja atau anak muda zaman sekarang tuh bisa memetik pesan moral? Itu ada kisah seperti apa Pak Pujo, bisa dijelaskan? Ya, kalau bicara tentang Senjoyo itu memang di masa sekarang itu semua orang, bahkan di seluruh, ya paling sedikitnya itu di Provinsi Jawa Tengah itu sudah mengenal. Hanya Sendang Senjoyo ini merupakan suatu objek wisata ritual. Nah, kaitannya dengan wisata ritual itu memang ada sejarahnya. Ya, sejarahnya itu candi-candi yang ada di situ itu merupakan peninggalan pada zaman Raden Sanjaya atau Raja Mataram kuno. Nah, yang beraliran Hindu Siwa. Nah, karena hal tersebut peninggalan dari dinasti Sanjaya, tapi tepatnya pada saat itu apakah Raden Sanjaya atau pada raja-raja berikutnya di bawah atau penerus dari Raden Sanjaya, ini penelitian belum sampai sejauh itu. Tapi yang jelas bahwa ini merupakan peninggalan pada masa dinasti Sanjaya. Oke. Jadi sebutan Sanjaya itu sendiri dari kata peninggalan dari dinasti Senjoyo. Ya, seperti itu Pak Pujo. Ya. Dalam cerita rakyat di situ disebutkan bahwa pada saat itu keturunan Raden Sanjaya itu banyak sekali disekolahkan lah istilahnya kan gitu. Ya, perbedaannya
situs yang ada di Senjoyo dengan yang ada contohnya saja di Prambanan itu ada suatu perbedaan, walaupun itu sama-sama peninggalan dari Hindu, zamannya juga sama. Kalau di Prambanan itu ini murni hanya untuk upacara agama, seperti Gedong Songo, Prambanan dan lain sebagainya, peninggalan pada saat dinasti Sanjaya itu murni hanya untuk ritual atau keagamaan. Sedangkan kalau di Senjoyo itu lebih cenderung untuk mendidik calon-calon raja, dinasti penerus berikutnya. Jadi perbedaannya di situ. Jadi tidak mutlak itu hanya untuk ritual keagamaan. Nah, tapi itu istilah kalau sekarang itu pondok pesantrennya, ya, pondok pesantrennya tempat untuk menggeledah. Ya, mengapa dipilih tempat yang sepi? Karena di saat itu pergulaan, perebutan kekuasaan itu sangat-sangat setiap kali ada. Bahkan dalam cerita sejarah itu setiap raja mesti ada terjadi pergulaan. Sehingga untuk menyembunyikan dan mendidik itu diperlukan tempat yang sangat-sangat kondusif pada saat kondusif. Nah, sehingga dipilih tempat yang sepi. Ya. Pada saat itu terpilihlah Senjoyo. Senjoyo kan itu. Nah, berikutnya calon-calon raja ini dididik di tempat-tempat yang sepi, termasuk di Senjoyo kan itu. Nah, selanjutnya pada periode berikutnya aura alam yang positif yang menimbulkan raja-raja ini di pada zaman kerajaan Islam yang dimana kita mengenal yang namanya Sunan Kalijogo itu menangkap sinyal seperti itu. Nah, sehingga dia menyuruh muridnya yang bernama Karebet untuk bertapa menggeladi baik ulah kanuragan sampai dengan jasmani dan rohaninya itu di sendang tersebut. Ya, jadi memang murid dari Sunan Kalijaga ini yang berupa Karebet itu tadi itu memang dipilih untuk berguru atau menimba ilmu istilahnya di Sendang Senjoyo itu ya Pak. Ya. Nah, kemudian Pak Pujo, jadi ini pada saat itu Sendang Senjoyo itu kan terkenal sebagai tempat untuk berguru. Kemudian bagaimana kisahnya sehingga sampai saat ini? Kemudian bagaimana kondisi mungkin pada saat itu? Kenapa kok Senjoyo katanya kan dulu belum ada Senjoyo, kemudian keluar air dan lain sebagainya. Itu bagaimana itu? Nah, ini kaitannya dengan cerita rakyat, legenda. Nah, pada saat itu sudah didirikan candi-candi untuk para resi, ya, bertempat di situ. Pada saat pergolakan terjadi di Medang, ini kaitannya dengan Medang. Kerajaan yang kerajaan Medang Kamolan kan, kalau dalam sejarah juga dikatakan itu Mataram kuno, yang pada pergeserannya dari Dieng sana, ya, di Bukit Dieng itu kemudian geser ke selatan. Nah, pada saat terjadi pergolakan antara dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya, ya itu, ini pangeran yang berperang ini dinasti itu mengalami kekalahan, luka parah, dan itu. Kemudian dia bersembunyi atau pergi dari pusat keraton itu ke Sendang tersebut, dan itu sampai di sana. Kemudian dia dengan cara bersemedi, juga dengan cara kungkum. Nah, ini dengan cara kungkum beberapa mata air yang ada di Sendang tersebut, kan itu, hingga akhirnya dia sembuh. Ya. Nah,
karena hal tersebut kemudian air itu sudah banyak dulu memang seperti itu, dan di sekitarnya banyak juga candi-candi yang di situ. Jadi pada pokoknya bahwa mereka datang ke situ untuk menyembuhkan penyakitnya ya, atau yang sakit itu dengan cara kungkum beberapa sumber mata air. Nah, karena hal tersebut ya, yang Kang dalam cerita itu dikatakan musno menjadi air, kan itu musno air. Tapi kalau kita bicara tentang musnah atau istilahnya menghilang sampai ke jasadnya, itu hanya kalau kita bicara di zaman sekarang itu hanya untuk menghilangkan jejak bersembunyi. Ya, bersembunyi. Kalau diketahui makamnya atau diketahui orangnya, kalau masih hidup dia akan terus diburu oleh musuhnya. Tapi kalau dia mengatakan ini sudah musno, ya, meninggal, lain itu mokso istilahnya ya. Jadi mokso itu hilang. Semua raja-raja itu dikatakan mokso kalau bahasa Jawa. Ya, itu hanya untuk siasat. Siasat apa? Agar tidak diketahui tempat tinggalnya. Nah, jadi cerita rakyat mengatakan Raden Senjoyo atau dinasti Raden Senjoyo itu musno atau mokso di Senjoyo menjadi air. Nah, ini selanjutnya akan menjadi tidak lagi menjadi pembicaraan dalam konteks perebutan kekuasaan itu. Dia akan muncul kalau pada saat dia sudah siap. Oke, baik. Itu. Jadi di Senjoyo ini ada kisah terkait dengan bahwasanya Senjoyo itu sebagai pelarian tanda kutip ya di sini, sebagai tempat untuk bersembunyi, menyembuhkan diri terkait dengan perang-perang yang telah terjadi sebelumnya, di mana disebutkan ada kerajaan dari mana tadi Sailendra Medang Kamulan, kemudian ada perang antara dinasti Sanjaya dengan dinasti Sailendra yang kemudian kebanyakan dari mereka mengungsi ke Senjoyo, ya, Senjoyo. Dalam rangka untuk menyembuhkan dan mengasingkan diri seperti Pak Pujo. Nah, kemudian terkait dengan Raden Senjoyo itu sendiri, itu asal-usulnya gimana itu Pak Pujo? Raden Senjoyo itu kan raja besar yang dari kerajaan Mataram kuno. Ya. Dia pergeserannya itu ini pergeserannya dari Jawa Barat. Itu kan awalnya dari Medang, ada Medang Kamulan, ada Medang yang lain kan, itu pergeserannya dia pindah, itu selalu dia membuat suatu tempat untuk istirahat. Kan itu tempat istirahat. Jadi nah, perjalanan dia. Ya, perjalanannya ke selatan. Ya, dari daerah Jawa Barat, kemudian setiap persinggahannya dia akan membuat suatu pesanggerahan istilahnya atau peristirahat. Nah, disitulah salah satunya adalah di Sendang ini, kan itu. Ya, di Sendang ini. Nah, dalam konteks ini sebenarnya dikatakan dalam cerita itu mokso itu tidak sebenarnya, kan itu loh. Raden Senjoyonya. Ya, tapi karena cerita rakyat mengatakan bahwa itu mokso di situ, maka di situ disebutkan Sendang Senjoyo kan itu. Nah, dipercaya moksonya Raden Senjoyo kan itu di situ kan itu. Maka itu dikatakan Sendang Senjoyo. Terus terkait lagi Pak Pujo. Kita balik lagi terkait dengan sejarah Senjoyo sendiri. Tadi kan ada disebutkan bahwasanya ada Sunan Kalijaga, kemudian ada muridnya Karebet, itu seperti apa itu lanjutannya. Nih, yang sekarang tidak tersentuh, bahkan orang-orang itu tidak mengetahui, terlepas dari pengamatan orang, bahwa sebenarnya Karebet itu mendapatkan wahyu keraton itu di Senjoyo. Kan itu. Yang punya sinyal, saya katakan di depan tadi, punya sinyal bahwa disinilah tempat yang tepat
itu Sunan Kalijogo. Karena dia mengetahui sejarah sebelumnya bahwa raja-raja Medang itu di situ dulu. Kan itu. Selaku gurunya. Ya, gurunya. Karepet Nah, ini kan sudah ratusan tahun istilahnya Iya. gitu. Sudah pada zaman zaman Islam. Iya. Nah, tapi Sunan Kalijogo itu kan hebat itu. Jadi dia tahu sinyal, tahu tempat. Nah, Iya. sehingga muridnya si Karepet kan itu disuruh untuk bertapa di situ untuk mendapatkan aura dari orang-orang yang dulu pernah berguru atau pernah menggeladi badannya, diri, raganya di situ. Ya. Nah, ternyata betul apa yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo kan itu. Sesudah dia bertapa di situ, dia mendapatkan wahyu keraton kan itu. Keraton di sini maksudnya apa? Wahyu keraton itu wahyu di mana orang itu kalau tidak mendapatkan wahyu keraton itu dia tidak akan menjadi pejabat, tidak akan menjadi raja. Oke. Ya, jadi Seperti petunjuk kita. petunjuk, ilham nah, gitu ya. itu. Jadi di situ. Nah, Kemudian. di sini pun terjadi suatu hal yang dalam cerita legenda rakyat itu terjadi suatu yang luar biasa. Kan itu. Karepet itu pada saat itu dia disuruh bertapa di situ. Kemudian godaan-godaan itu sangat banyak sekali. Yang paling hebat itu bahwa air itu meluap. Oh. Air Sendang Senjoyo itu tadi meluap. Hampir dia duduk itu hampir tenggelam. Wah ini. Nah ini suatu suatu cobaan yang luar biasa yang kemudian dengan kesaktiannya kan itu dia punya dapat wisik istilahnya wisikan untuk memotong rambutnya kan itu. Kemudian dia dengan memotong rambutnya, rambut itu kemudian digunakan untuk menyumbat mata air tok istilahnya ya, mata air yang muap itu tadi ya ini luar biasa sehingga terus turun lagi air itu jadi normal lagi. Ya itu salah satu cerita kesaktian pada saat itu si Karepet itu. Kan itu. Jadi dari sekian banyak cerita yang ada di Senjoyo itu kalau dari perkataan Pak Pujo ini bisa saya simpulkan ada 3 cerita yang mendasari. Satu pertama terkait dengan bahwasanya Senjoyo itu dulu adalah tempat untuk berilmu, mencari ilmu. Kalau Anda kutip sampai saat ini seperti pesantren. Ya. Kemudian kedua tempat untuk mengasingkan diri, untuk menenangkan diri, bahkan untuk menyembuhkan diri pada saat itu. Kemudian yang ketiga ini tempat untuk mengguru murid dari Sunan Kalijaga yaitu Karepet itu tadi. Sehingga ada kisah terkait dengan meluapnya sungai Tuk Senjoyo itu kemudian disumbat menggunakan rambut seperti itu. Ya. Jadi singkatnya seperti. Jadi ini kejadian dari sekian kejadian ini urutannya itu mana dulu ini Pak Pujo? Dari awal itu. Cerita ini. Iya. Diawali dari terjadinya nama Sendang Senjoyo. Iya. Itu yang menyebutkan itu sebelumnya walaupun yang membuat pada dinasti Sanjaya ini belum disebutkan Sendang Senjoyo, tapi yang menyebutkan adalah Sunan Kalijogo. Pada saat ditanya oleh Karepet, ini tempat apa, kan itu. Nah, baru dijelaskan bahwa ini adalah petilasan atau tempat di mana para calon raja Medang itu digeladi. Salah satunya Raden Senjoyo itu tadi atau gimana? Ya, Raden Senjoyo yang membuat. Jadi memang sebelumnya ya sudah dibuat, terus anak-anaknya itu kan terus istilahnya disekolahkan atau ditempatkan di situ untuk meguru ya itu. Di situ kan tempat para resi-resi. Iya. Ya, itu. Jadi itulah yang menunjukkan Sunan Kalijogo ini tempat dan
ini namanya Senjoyo kan itu. Jadi Senjoyo diambil dari bukan Raden Senjoyonya, tetapi dinasti Sanjayanya kan itu. Gitu. Dinasti Sanjayanya. Ya, jadi ini tempat dinasti Sanjaya atau raja-raja keturunan Sanjaya berguru di situ. Kan itu. Jadi memang bisa kita simpulkan nih teman-teman konco kalem, kalau Senjoyo ini dulu tuh lebih ke tempat yang buat menyepi untuk menenangkan diri, kemudian untuk berguru. Karena pada saat itu mungkin belum ada peperangan atau gimana Pak Pujo? Di daerah sini atau gimana? Ya ini kan masih hutan kan itu loh. Gitu. Jadi masih sekitar gitu terasingkan dan biasanya memang diambil yang agak di lembah gitu kan, turun gitu. Kan itu loh, di lembah kan itu. Nah, itu tempat yang memang luar biasa karena hampir raja-raja itu dididik di situ, termasuk pada zaman Islam. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Sendang Senjoyo itu memang memiliki suatu arti sendiri atau aura alam yang sangat tinggi. Ya, ini orang-orang yang seperti itu kan hanya orang-orang yang notabene dia memang pintar, dekat dengan yang Maha Kuasa. Dia bisa, gitu tempatnya, gitu kan, seperti itu. Nah, mengenai karebet memotong rambut itu memang ceritanya seperti itu. Tapi kalau dalam keterjemahan saya kan itu, ini suatu bukti bahwa karebet siap masuk ke Islam. Kan itu. Kalau orang karebet atau orang dulu itu kan orang Hindu dan sebagainya biasanya rambutnya kan panjang, digelung ke atas ini. Nah, seperti halnya ini suatu mahkota kehormatan. Jadi kalau dia penyuciannya itu dengan potong rambut kan itu. Seperti kisah si Browijoyo itu, dia sangat malu sekali. Bro Wijoyo kan itu dipotong rambutnya pada saat dia kalah dengan Demak kan itu, dipotong rambutnya, dia pergi mengasingkan diri kan itu loh. Jadi ini suatu penyucian diri, oke, istilahnya gitu, siap kan itu. Jadi kemudian dengan cara dibuang rambutnya yang panjang itu, dia siap kan itu. Oh gitu. Jadi ada sebuah arti hiasan bahwa di situ kan itu. itu. Karebet itu siap untuk masuk agama Islam yang sebelumnya udah diemban sama gurunya, yaitu Sunan Kalijaga. Baik Pak Pujo, terus terkait dengan pesan moral sih Pak Pujo, buat teman-teman remaja yang mungkin setelah mengetahui kisah ini lebih kayak gimana Pak Pujo ingin disampaikan sebenarnya dari kisah ini kan, karena terkait dengan legenda semacam ini kan pasti ada pesan moral yang bisa kita petik untuk teman-teman di masa depan. Itu apa Pak Pujo? Ya, bahwasanya ini perjuangan karebet ini, saya ambil jadi karebet. Dan itu dari yang paling nol, karena di situ dia dari Bengking, dia dibawa karena pergolakan di Bengking, ayahnya meninggal kan itu karena perang antara Bengking dengan Demak yang dipimpin oleh Sunan Kudus kan itu. Dia melarikan diri atau dilarikan di Delik dan Jawa kan itu, ditingkir kan itu. Dia memulai dengan nol, dia bertani dan lain sebagainya, tapi kemauan kerasnya tinggi untuk menjadi orang yang lebih dari itu. Dia tidak meratapi apa yang terjadi di Bengking kan itu, tapi dia berjuang kan itu, berjuang, dan tekad inilah yang harus menjadi betul-betul ada pada jiwa anak-anak muda kan itu loh. Kesuksesan akan diperoleh kalau dia berjuang keras dan itu. Nah ini yang kedua, cerita ini tidak hanya sekedar cerita rakyat yang itu, tapi mengandung pesan-pesan yang lainnya juga ada, bahwa di Sendang tersebut patut untuk dilestarikan juga kan itu loh. Menghargai karya besar bangsa kita sendiri.
tradisi budaya. Ya, tradisi budaya itu harus kita hargai. Dan perlu diketahui salah satunya keunikan lain adalah di Senjang Senjoyo itu ada 2 peninggalan, yaitu satu Hindu Buddha dengan cerita simbol candi si dinasti Sanjaya. Yang kedua dilanjutkan dengan Karebet yang bernafaskan Islam, Sunan Kalijogo. Di situ juga ada tempat Karebet pada saat di situ dia sholat dan yang menjalankan di situsnya peninggalannya ada itu di situ. Jadi memang kita harus menghormati karena kan itu bentuk transisi mungkin karena kan pada saat itu Islam belum semayoritas saat ini. Kemudian untuk masa transisi tersebut tuh masih banyak banget hikmah-hikmah yang salah satunya kisah dari Karebet itu sendiri ya Pak Pujo. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi Pak Pujo? Atau satu tadi penekanan saya, mari kita menghormati karya besar bangsa kita, kan itu. Jadi inilah bangsa Indonesia. Kalau orang itu sudah tidak menghargai karya bangsa sendiri, terus siapa? Siapa kita, kan gitu loh istilahnya. Siapa kita? Karena karya kita sendiri saja sudah tidak dihargai di tanah sendiri. Jadi istilahnya jadi tuan rumah di negara sendiri, bukan sekarang ini kan zamannya menjadi tamu di negara sendiri, khususnya pada budaya-budaya kan itu. Nah, bagaimana mengembalikan kan itu menjadi tuan rumah di negara sendiri, yaitu budaya itu tadi. Itu saja pesan saya. Untuk melestarikan budaya. Kan itu. Udah ada di negeri ini, misalnya sangat bagus banget. Mungkin dari teman-teman dari Kalem, Kampung Lereng Baba ada yang mau ditanyain mungkin. Ini Mas Hakim dari teman tanya Pak Pujo. Kan itu ada beberapa dari sumber mata air di kampung dari Umbul Senjoyo itu dari mata air apa aja? Itu katanya. Ya gini. Katanya kan ada banyak. Nah, nanti menu nama-nama itu. Nah, ini kan saya mengenai sejarah, mengenai cerita-cerita yang berkaitan dengan Senjoyo, kan itulah. Nanti saya sarankan saja, saya punya teman juga yang pewaris tradisi budaya. Nah, ini lebih handal lagi untuk, bukan saya tidak mau menjawab tapi nanti saya carikan pakarnya saja kan itu. Saya pakarnya yang memang menggeluti betul pada tradisi budaya turun-temurun itu tadi. Tapi itu memang benar di situ sumbernya dari berbagai macam gitu. Berdasarkan kisah yang ada. Jadi memang banyak sekali sumber di sana itu. Itu kalau hitungan jari aja nggak cukup gitu kan itu. Hanya saja itu tadi eksploitasi alam ini yang kemudian menjadi suatu permasalahan kan itu. Karena mungkin alamnya juga udah dieksploitasi, kemudian akhirnya kurang jelas juga dari mananya mungkin. Nah, ada pertanyaan lain dari teman-teman? Udah nggak ada. Oke. Jadi teman-teman, demikianlah perbincangan kita sama Pak Pujo Prastowo selaku sejarawan yang tinggal di Tegalwaton sendiri. Kemudian Senjoyo itu udah menjadi ibarat kata dari kecil memang sudah menjadi saudara sendiri buat Pak Pujo. Kemudian pesan yang bisa kita simpulkan sebenarnya lebih kepada bagaimana kita untuk memandang suatu hal itu lebih objektif, di mana kita harus tetap menghormati sejarah-sejarah yang ada, walaupun mungkin teman-teman atau banyak saudara yang kurang setuju terkait dengan ini, itu tetap kita harus perlu yang pertama adalah attitude dalam menghormati. Karena terkait sudut pandang itu semua orang punya sudut pandang, tapi tetap saja yang pertama dan utama adalah menghargai budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Karena selain kita yang menghormati dan melestarikan, siapa lagi? Kan seperti Pak Pujo ya. Nah, baik, terima kasih Pak Pujo atas penjelasan terkait dengan sejarah ini. Nanti kita lanjut lagi.
teman-teman kita tetap masih ada di sini. Kita juga ada narasumber yaitu dari Pak Jarwanto selaku pelestari tradisi yang ada di Senjoyo ini. Jadi terima kasih Pak Pujo. Selamat malam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.